Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kesempatan yang baik kembali Tuhan anugerahkan bagi kita untuk sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan yang akan terus memimpin dan menuntun kita sehingga kita bisa mengerti apa arti dan tujuan keterpanggilan kita di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Dan yang menjadi tema kita saat ini yaitu di ayat yang ke-62 firman Tuhan katakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya bahwa meskipun kita sudah terpanggil, tetapi jika kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak layak di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan surga. Melalui kesempatan saat ini, saya mengelompokkan menjadi 3 jenis panggilan. Yang pertama yaitu panggilan tidak langsung. Di dalam ayat yang ke-57 dikatakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Panggilan tidak langsung, yaitu bukan Yesus yang memanggil dia untuk mengikut Yesus, tetapi justru dia sendiri yang menawarkan diri untuk mengikut Yesus. Jika kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa yang berkata demikian adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat berkata, "Aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Kita tahu kehidupan seorang ahli Taurat yaitu seorang yang dihormati, memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat pada masa itu, dan memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding dengan orang-orang sebangsanya atau orang-orang sesamanya pada waktu itu. Sedangkan dia berkata bahwa saya mau mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Tetapi tidak serta-merta Yesus berkata, "Ya, mari ikutlah dengan aku." Tetapi di ayat yang ke-58 kembali Tuhan Yesus menegaskan bahwa Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jika serigala mempunyai liang menjadi tempat perteduhannya, yang menjadi tempat untuk mencari keamanan dan kenyamanan, begitu juga dikatakan burung mempunyai sarang, mereka memiliki tempat untuk bernaung, untuk berteduh, sehingga mereka bisa menikmati yang namanya kenyamanan dan keamanan. Tetapi justru sebaliknya dengan Yesus, tidak memiliki tempat untuk merasa aman, karena kita tahu cerita tentang kehidupan Yesus pada waktu itu, Yesus ditolak di mana-mana karena Yesus memberitakan firman Tuhan, sedangkan orang tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus karena bertolak belakang dengan keinginan daging mereka. Begitu juga ketika seorang ahli Taurat mengambil suatu komitmen untuk mengikuti Yesus, tidak semudah itu Yesus katakan, "Mari ikutlah dengan aku." Tetapi Yesus justru menjabarkan bahwa ketika engkau mengikut Tuhan, ketika engkau mengikut aku, pasti engkau akan mengalami hal-hal yang tidak pernah engkau alami. Karena apa? Karena harus meninggalkan zona nyamannya. Harus meninggalkan keinginan-keinginan dagingnya yang menyukakan hatinya semata, menyukakan keinginan dagingnya semata. Karena Yesus tidak berfokus kepada apa yang menjadi kemauan kita sendiri, tetapi Yesus fokus kepada apa yang menjadi kemauan Sang Bapa kita, yaitu Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa jika serigala dan burung mempunyai tempat perteduhan, tempat yang dimana mereka bisa merasakan keamanan dan kenyamanan, tetapi bagi Yesus tidak memiliki tempat untuk bisa menikmati yang namanya keamanan dan kenyamanan, karena dia harus ditolak, dia harus dihina, dia harus menerima segala sesuatu yang
meskipun kita tahu dia adalah seorang raja, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dia mau memberikan teladan bagi kita bahwa ternyata di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, bukan berbicara tentang cuma coba-coba semata, tetapi di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, berbicara tentang komitmen kita kepada Tuhan, totalitas hidup kita kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kenyamanan kita yang bisa mengikat kita untuk tidak fokus kepada Tuhan, itu kita harus tinggalkan dan kita bisa fokus kepada tujuan Tuhan, yaitu di dalam kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, kita harus memiliki komitmen yang utuh di hadapan hadirat Tuhan. Bukan berbicara tentang cuma coba-coba mau mengikut Tuhan, tetapi kita harus memiliki komitmen yang utuh di hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua, panggilan yang kedua, yaitu panggilan langsung, di dalam kurung bersyarat. Artinya bahwa bukan Tuhan Yesus yang memberikan syarat untuk mengikut dia. Di dalam ayat yang ke-59 dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Artinya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memanggil dia. Dikatakan bahwa ikutlah aku, tetapi dia justru meminta syarat lagi kepada Tuhan. Dikatakan bahwa izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Artinya bahwa dia tidak memiliki satu sikap hati yang siap ketika Tuhan memanggil dia untuk dijadikan alatnya Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa berilah saya waktu, sedikit waktu untuk pergi membereskan segala sesuatu. Dia tidak mau fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Sedangkan kita tahu ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita harus melewati yang namanya kerikil-kerikil tajam, pergumulan hidup, meneteskan air mata, ketertolakan sekalipun. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau melibatkan kita di dalam proyek besarnya Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan orang sehingga kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau melibatkan kita di dalam proyek besarnya Tuhan atau rencana besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, meskipun ada tantangan pergumulan hidup, Tuhan sanggup menjamin hidup kita, dan Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Meskipun kita tahu bahwa terkadang di dalam mengiring Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin rajin melayani Tuhan, semakin banyak juga tantangan yang kita alami, yang kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mampu dan Tuhan tidak sanggup menolong kita ketika kita berada dalam hal-hal yang demikian. Tetapi yang Tuhan cari di dalam hidup kita, ketika Tuhan berkata bahwa ikutlah aku, apa yang menjadi respon kita? Kita harus merespon, yes Tuhan, saya mau mengikut Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Kita mau berani berkomitmen bahwa sekali mengiring Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, panggilan tidak langsung, di dalam kurung yaitu bersyarat. Di dalam ayat yang ke-61 di sini dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Artinya bahwa Tuhan tidak memanggil dia secara langsung, tetapi kembali dia justru menawarkan diri. Bahwa saya mau mengikut Tuhan, tetapi Tuhan sebentar dulu. Berikan saya waktu untuk kembali membereskan segala sesuatunya. Artinya bahwa sudah dia yang menawarkan diri, dia pula yang meminta persyaratan kepada Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan. Oleh sebab itu, seberapa kita yang ada umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang merasa ada panggilan di dalam diri kita, di ayat yang ke-62 dikatakan bahwa tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita menyadari di dalam kehidupan kita arti keterpanggilan kita yang sesungguhnya, sebab kita tahu bahwa panggilan Tuhan di dalam hidup kita bukan cuma coba-coba semata, tetapi berbicara tentang pengabdian diri kita kepada Tuhan, berbicara tentang tanggung jawab kita di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memanggil kita, jangan kita menyia-nyiakan setiap momen, setiap waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, mari kita melakukan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, berbicara tentang pengabdian diri kita kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita miliki, jika kita persembahkan kepada Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia rela memberikan segala-galanya untuk kita. Dan yang Tuhan mau, yang Tuhan cari di dalam hidup kita, sikap atau respon hati kita terhadap panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada panggilan Tuhan yang indah dan mulia bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini yang telah kita pelajari bersama, sekali kita melangkah, sekali kita komitmen untuk mengikut Yesus, respon terhadap panggilan Tuhan, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menyia-nyiakan, apalagi mendukakan hati Tuhan yang telah melibatkan kita di dalam rancangan yang indah yang Tuhan sementara kerjakan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam 3 jenis panggilan yang telah saya jabarkan, yang pertama panggilan tidak langsung, orang ahli Taurat sendiri yang menawarkan dirinya untuk mengikuti Yesus. Dan yang kedua, panggilan langsung, artinya bahwa Yesus sendiri yang memanggil tetapi dia masih meminta syarat. Dan yang ketiga, panggilan tidak langsung dan dia juga meminta syarat kepada Yesus. Oleh sebab itu, yang menjadi kesimpulan bagi kita saat ini yaitu tujuan Tuhan memanggil kita bukan karena Tuhan kekurangan orang, tetapi Tuhan memanggil kita yaitu Tuhan mau melibatkan kita akan proyek besarnya Tuhan untuk bisa melihat dan menjadi saksi agar kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan tepat pada harinya Tuhan nanti. Oleh sebab itu, ada banyak janji Tuhan ketika kita mau tetap setia di dalam keterpanggilan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam panggilan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan cara dan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ketika kita melangkah untuk melayani Tuhan, jangan kita menoleh ke belakang melihat apa yang menjadi sesuatu yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang mungkin pernah membuat kita kehilangan damai sejahtera. Jangan kita menoleh ke belakang, tetapi mari kita fokuskan pandangan kita ke depan, bahwa di depan kita ada Yesus yang sementara merancangkan hari depan yang cerah, penuh harapan bagi setiap umat-umat Tuhan, atau bagi setiap orang yang respon dan mengerti tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati firman-Nya. Biarlah kehidupan kita senantiasa tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan.